dene utamaning nata Berabutipa walak sono lire berabudi mangkono hanggeganjar saben dina lire kang bawa leksana hanetepi pangandika Sumber daya alam yang terdapat di Yogyakarta mempengaruhi berbagai karya seni yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat. Walaupun tercipta dari seperangkat alat yang sederhana, namun karya seni mampu menunjukkan pesona keindahannya. Bahkan, tak jarang dalam sebuah karya seni tersebut terkandung makna yang dalam tentang ajaran luhur kehidupan yang menjadi pegangan masyarakat lokal. Salah satunya adalah wayang topeng Panji gaya klasik Yogyakarta. Adalah Museum Sono Budoyo yang hingga saat ini masih setia menjadi salah satu tonggak kokoh budaya di kota Yogyakarta yang dengan perannya sebagai museum hidup tak lelah menggelar berbagai kesenian tradisional dengan menggandeng seniman-seniman Jogja. Tidak hanya semata-mata bertujuan untuk melestarikan, namun juga edukasi untuk generasi muda dan sekaligus mengemasnya dengan indah untuk kebutuhan kemajuan pariwisata Jogja. Wayang topeng Pedalangan merupakan bagian dari mata rantai sejarah seni pertunjukan topeng di Jawa yang diduga sudah ada sejak abad ke-8. Perkembangan selanjutnya adalah munculnya seni pertunjukan topeng Panji setelah adanya cerita Panji yang lahir pada pertengahan abad 13 di zaman Singosari. Periode Demak abad ke-15 hingga ke-16. Seni pertunjukan topeng Panji dikembangkan oleh para wali. Satu di antaranya adalah Sunan Kalijaga. Berakhirnya periode Demak di akhir abad ke-16 menjadi titik awal seni pertunjukan topeng Panji dilestarikan dan dikembangkan oleh para seniman dalang dan kerabatnya. Menelusur cerita Panji tidak akan lepas dari sejarahnya atau historisnya. Yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa cerita Panji ini oleh UNESCO telah diakui sebagai Memory of the World tahun 2017. Mengapa demikian? Karena cerita Panji ini penyebarannya bukan hanya di Nusantara, tapi juga di wilayah Asia, seperti Burma, Filipina, Malaysia, Thailand, Kamboja, dan sebagainya. Kembali pada cerita Panji, secara historis muncul ketika Kerajaan Singasari, Sang Raja Kertanegara, sekitar tahun 1200-an atau abad ke-12. Tetapi puncak keemasannya justru pada saat pemerintahan Majapahit. Nah, pada saat itulah cerita Panji menemukan
zaman keemasan pada saat zaman Majapahit. Nah, mengapa cerita Panji ini memakai topeng? Karena saat itu epos yang sangat terkenal adalah Mahabharata dan Ramayana. Sehingga ketika ada muncul cerita Panji sebagai kreativitas lokal genius, orang Jawa itu senang sesinglon atau sinamun ing samudono karena out of the box yang biasanya adalah Ramayana dan Mahabharata dengan berkiblat wayang dari India. Cerita Panji ini menandai timbulnya wayang Madya yang berbasis local genius dan timbul bukan dari kalangan keraton, non aristokrasi. Oleh karena itu, untuk menghindari konflik budaya, maka penciptanya mengenakan singlon atau topeng agar tidak diketahui oleh kalangan keraton. Maka cerita Panji ini biasa disebut folk culture atau budaya rakyat. Naskah cerita mengenai kronik Panji Asmorobangun dan Dewi Condrokirono telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai Memory of World pada tahun 2017 lalu. Penetapan ini didasari oleh kekuatan kisah Panji yang telah muncul pada abad ke-12 Masehi yang hadir sebagai produksi cerita lokal atau local genius masyarakat Jawa di antara epos Ramayana atau Mahabharata. Puncak popularitas cerita terjadi di abad ke-14 hingga 15 Masehi pada masa kerajaan Majapahit. Lalu periode berikutnya, kisah Panji telah menyebar luas di kawasan Asia Tenggara. Kisah Panji selanjutnya muncul dalam banyak media, seperti pertunjukan wayang, wayang orang, tarian, hingga kisah-kisah folklor seperti kisah Ande-Ande Lumut dan Timun Mas yang terinspirasi dari kisah cinta antara Pangeran Cenggolo dan Putri Daho ini. Topeng Panji gaya Yogyakarta tersusun atas simbolis visual, yaitu Jamang Rujen, Jamang Rujen Buto, Jamang Soto Sattler, Alis Nanggal Sepisan, Alis Menjangan Ranggah, Moto Leyepan, Moto Kedelen, Moto Telengan, Hidung Wali Mering, Hidung Pangotan, Mulut Prengesan, warna putih, hijau, merah, dan kuning, di mana kesemua simbol tersebut adalah stilasi dari bentuk benda-benda alam. Simbolis visual topeng Panji terkandung nilai karakter yaitu satria, handal, waspada, kesatria namun jahat, kesederhanaan, kuat, gagah, halus, jujur, sabar, pemberani, tangkas, tangguh, pantang menyerah, protagonis, kasar, bijaksana, murah senyum, kesucian, kesetiaan, kesuburan, kedamaian, angkara murka, jahat, ceria, dan satria. Topeng klasik Panji terinspirasi oleh cerita Panji, sehingga bentuk dan pembuatan perwatakan disesuaikan dengan watak Panji. Pada topeng Panji, Wanda atau Wondo
digambarkan dengan bentuk-bentuk tertentu pada mata, hidung, warna wajah, besar kecil topeng. Entitas baik dilambangkan wajah putih dari topeng Panji yang memperjuangkan untuk mendapatkan istrinya dengan berbagai cerita perjalanannya. Nah, entitas yang kedua tentang baik buruk ini adalah dilambangkan wajah merah sang Prabu Klono. Ini lambang kejahatan, nafsu, amarah, aluamah, supiyah. Kalau yang putih adalah nafsu mutmainah. Ini juga memperjuangkan cintanya untuk mendapatkan Galuh Sekartaji Condrokirono. Maka pertempuran antara keduanya tentu dimenangkan yang baik. Filosofi secara profetik di dalam cerita Wayang Panji ini juga berkembang saat masa Wali Songo. Bahwa pertemuan antara Galuh Condrokirono dan Panji Asmoro Bangun ini sudah menjadi ketentuan Tuhan. Sehingga nilai profetik itu diyakini oleh kedua entitas, yaitu Galuh Condrokirono dan Panji Asmoro Bangun. Nah, sekarang sampai pada nilai dan fungsi. Kembali mengapa cerita Panji ini mengenakan topeng. Karena saat muncul sebagai folk culture, bukan dari karya keraton, orang Jawa sesinglon tidak ingin menampilkan diri. Sinamun ing samudono. Cerita Panji ini juga sebagai sarana untuk pendidikan diri sendiri atau orang lain. Maka dari cerita-cerita yang berkembang secara carangan itu, para penonton harus bisa menafsirkan tuntunan yang ada selain tontonan dalam arti estetika. Tuntunannya tentu etika dan moral secara profetik tadi. Maka orang yang menonton harus cerdas. Tanggap ing semu, tanggap ing sasmito, lantip ing panggraito. Dapat menafsirkan cerita sesuai dengan konteks yang disajikan. Kemudian fungsi nilai yang lain, kalau di Yogyakarta setelah berkembang pada zaman Hamengkubuwono hingga sekarang, untuk aset wisata dan ekonomi tentu. Koleksi di Museum Sono Budoyo tentang Wayang Panji ini ditindaklanjuti dalam sebuah performansi pagelaran tari setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Wayang topeng Panji gaya Yogyakarta memiliki nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Yogyakarta. Topeng yang dikenakan pun harus disesuaikan dengan pertimbangan penokohan tertentu yang mengajarkan adanya nilai-nilai moral. Yang menjadi pembeda dari pertunjukan wayang topeng gaya Yogyakarta dengan daerah lain adalah mengkombinasikannya dengan wayang topeng gagrak pedalangan. Kombinasi ini diperlihatkan dengan adanya seorang dalang yang bertindak sebagai narator yang mempunyai fungsi sebagai penghubung cerita. Keberadaan dalang ini dipertegas dengan adanya fasilitas pendukung yang melekat pada seorang pedalang, yaitu keprak, dodoan, dan cempolo, seperti halnya pertunjukan wayang kulit. Akan tetapi, di sini yang disajikan adalah wayang wong. Di dalam pertunjukan wayang topeng, dalang sangat penting karena akan memberikan monolog atau kondo yang menceritakan adegan yang akan terjadi, adegan yang sedang terjadi, dan adegan yang telah terjadi. Masih
menggunakan pakem yang dulu dimodifikasi dengan keadaan yang sekarang, tetapi tidak meninggalkan aturan-aturan yang ada di dalam pertunjukan wayang topeng. Di dalam pertunjukan topeng, kendang sangat vital, di samping mengendalikan gamelan semuanya, juga mengendalikan sebuah tarian. Pagelaran wayang topeng Panji memang menyimpan nilai estetika yang tinggi. Mengenakan topeng saat pagelaran tentu saja juga memiliki makna. Setidaknya adalah untuk mengingat bahwa wajah atau rupa adalah wakil dari keseluruhan karakter atau penggambaran pribadi para tokoh. Tidak mudah memang melakonkan tokoh-tokoh Panji dalam pagelaran wayang topeng ini. Stamina yang prima dan kemampuan berolah beksan merupakan kunci utama yang harus dimiliki oleh para seniman. Mengingat sepanjang pagelaran, para penari haruslah mengenakan topeng yang membuat pandangan mata menjadi sangat terbatas. Demikian pula pasokan oksigen melalui hidung ataupun mulut saat menari karena terhalang topeng. Tentu sebagai penari sangat menyenangkan bisa belajar banyak karakter, terutama dalam hal ini saya di sini menarikan untuk wayang topeng, dan tingkat kesulitannya cukup tinggi ya. Maksudnya kita menari tanpa topeng saja, kadang kita harus berfokus pada selain hafalan, gerak, juga irama, gending. Nah, sekarang ditambah lagi dengan menggunakan topeng, kita harus mengolah keseimbangan badan kita, karena itu nggak mudah. Dengan topeng kita hanya cuman punya media garis untuk bisa melihat, dan juga selain itu, sebelum menggunakan topeng kita juga harus mengenali karakter dulu. Karakter topeng ini, kan topeng ini macam-macam gitu, supaya bisa menghidupkan karakter topeng yang kita mainkan. Nah, itu banyak sekali kesulitannya, tapi sangat menyenangkan karena kita harus bisa sebagai penari dituntut untuk bisa menguasai itu semua. Bagaimana kita melatih keseimbangan menggunakan topeng, tapi tetap harus bisa menari dengan baik. Apalagi nanti kalau misalnya ada pocapan gitu, pocapan yang menggunakan topeng tentu saja akan berbeda dengan tanpa topeng, karena kita harus mengolah vokal kita juga supaya bisa terdengar oleh audiens gitu. Untuk meng-create sebuah pertunjukan wayang topeng itu, khususnya untuk yang kali ini adalah karena kita menggunakan gamelan slendro. Nah, slendro itu kecenderungannya adalah kita mat-matan. Mat-matan itu dalam artian kurang menghentak-hentak secara dinamis, tapi kita harus bisa memilih gending-gending yang cocok dengan adegannya, juga secara dinamika dinamis juga. Nah, makanya kita juga harus punya seorang koreografer yang kuat untuk tariannya, untuk koreografinya juga harus seorang komposer juga yang kuat juga, dan pemilihan gending-gending juga harus tepat. Maka dari itu kesulitan ini bisa kita atasi karena kita kerja tim. Jadi penampilan seperti itu adalah hasil kerja tim, bukan hasil kerja saya. Itu yang harus kita sadari. Jadi teman-temanlah yang hebat bisa menampilkan seperti ini, karena itu kita kerja tim ini gitu. Kalau sebenarnya untuk regenerasi itu sampai sekarang selalu berjalan dengan baik. Jadi seperti yang ini tadi juga saya juga tidak menari, kemudian penari-penari juga ada juga yang masih muda, itu juga kita juga
proses regenerasinya kita jalankan dengan bukan pelan, tapi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Jadi ini tadi juga kalau dari Surya Kencana ini memang ada beberapa tim. Jadi satu tim utama, kemudian ada beberapa teman yang membackup untuk menjadi bukan cadangan, tapi ketika dibutuhkan langsung masuk ke tim Wayang Panji Surya Kencana ini. Jadi dan itu yang muda-muda. Jadi yang senior itu membimbing yang muda kemudian dibimbing oleh senior untuk bisa meningkatkan kualitas kepenarian bisa lebih baik lagi begitu. Dan banyak juga dari penonton itu yang sangat tertarik ketika mereka membaca, kemudian mereka datang di sini, kemudian akhirnya banyak juga yang pengen belajar tari Jogja, pengen belajar tari wayang topeng. Jadi banyak elemen-elemen dari wayang topeng ini yang bisa dipelajari, dan itu saya juga dengar dari Sono Budoyo juga banyak minatnya juga besar sekali gitu. Jadi itu saya kira upaya dari museum ini untuk melestarikan wayang topeng Panji sampai saat ini responnya bagus gitu. Walaupun keberadaan wayang topeng Panji memang tidak sepopuler pertunjukan wayang kulit dari sudut pelestarian dan eksistensi pementasan, namun keberadaan wayang topeng Panji tidak benar-benar mati suri seperti yang banyak disangka orang. Meskipun terhitung jarang ditampilkan di depan khalayak umum, namun dalam perkembangannya, cerita Panji sudah terakulturasi dalam kearifan lokal yang pada akhirnya menambah nilai keindahan dan keunikan tersendiri wayang topeng Panji.